klub internal suatu organisasi. Lu sering nggak sih nemuin drama-drama yang nggak penting Sering banget. Jujur ya, Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Melix Room. Kali ini kita kedatangan dengan aktivis sekaligus konten kreator, Satria Yudhistira. halo semuanya teman-teman. Halo, Dad. Yuk, Apa kabar, Dad? alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Kegiatan lu belakangan ini lagi ngapain aja nih? Kegiatan kebelakangan ini kita Hmm. lagi mempersiapkan untuk satu Hmm. kabinet yang bakalan berjalan nih. Oke. Satu organisasi pokoknya. Oke. Belakangan ini gue terakhir tuh ngeliat di Instastory lo, di Instagram lo, terakhir lo tuh ngedapetin suatu penghargaan. Kalau nggak salah itu acara kedinasan ya. Bukan, kalau yang itu ikut lomba tuh. Oh, itu lomba. Lomba. Oh, boleh diceritain tuh awal mulanya gimana? Jadi awal-awal aku tuh ya aku sering ikut lomba video-video pendek gitulah. Hmm. Kayak di sosial media gitu, karena emang pengen, sudah hobi juga kan sebagai konten kreator gitu. Dan juga pada akhirnya kayak ya udah mumpung gabut, sekaligus juga kayak pengen nerapin pelajaran yang ada di kuliah ini kayak di lapangan. Ya udah aku nerapin aja, ikutan lomba video dan akhirnya juara. Juara. Itu juaranya di senasional yang diadakan oleh advokasi dari Universitas Erlangga. Erlangga tuh di Tangerang. Surabaya dong, Pak. Gimana sih? Ngelek. Erlangga. Itu berarti jatuhnya apa? Konten video berarti? Ya, video kreatif. Video apa itu berarti yang? Video kreatifnya itu tentang, karena di situ yang ngadain itu perpustakaan. Jadi anak-anak perpustakaan itu ngadain lomba tentang kayak gimana sih kayak perpustakaan di Indonesia ini, dan melihat masyarakat Indonesia tuh masih kurang minat baca juga, literasi. Oke. Jadi pengen ningkatin dan juga kayak pengen ikut kontribusi lah di dalam untuk pembelajaran di perpustakaan, untuk belajar literasi lebih dalam lagi gitu lah. Itu lu individual atau tim? Itu sendiri lombanya individu dong, individu. Dan semua biayanya tanggung sendiri. Oh, iya. Sempat kayak boleh ngajuin, cuman ya gitulah. Oke. Perlu beberapa step lah ya. Ya, Benar-benar cair. Ya nggak apa-apa lah. Gue mau nyinggung soal literasi membaca. Kan kita tahu lah Indonesia tuh literasi membacanya sangat rendah banget. Bener banget. Menurut lu dari pandangan lu sendiri, gimana sih caranya Indonesia tuh mulai menaikkan standar literasi membacanya? Nah, itu sendiri menurut aku, karena kita sekarang kayak ngelihat orang Indonesia tuh suka lebih menonton ya. Nah, itu tuh aku maunya pengen cara ngebacanya itu ya udah ngikutin cara kita sendiri. Gimana budaya kita sendiri kan suka menonton tuh. Dimana di situ disaingi juga kayak bagaimana penjelasan-penjelasan atau enggak informasi-informasi yang ada di buku ini gitu loh. Tapi juga kayak walaupun pembaca-pembaca tuh dikemas lebih menarik lagi lah. Dari mulai anak-anak yang dari TK, terus itu diberi kayak asupan-asupan yang lebih bermanfaat lah. Kayak biasakan kayak setiap hari tuh dikasih waktu, misalkan 6 jam per hari gitu. Tapi juga sambil dipantau juga diajak bermain gitu. Tapi konsep Indonesia, lo kan tadi sempat nyinggung katanya di dalam pengemasannya supaya mulai banyak orang yang tertarik. Nah, gue tuh sering ngeliat di kayak di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya, kita ngebahas soal ini ya, kenapa orang Indonesia itu jarang banget ada yang ngebuat buku sendiri. Karena kebanyakan kayak contohnya, ketika gue mau cari buku sejarah nih, kenapa orang Indonesia itu yang nggak bikin buku tersebut? Kenapa rata-rata malah orang luar yang bikin buku? Kalau dari sudut pandang lo gimana? Gimana tuh? Coba diringkas lagi. Oke. Masih Contohnya nih, lo ke toko buku, ke Gramedia. Nah, ketika lo pengen cari buku sejarah entah itu Perang Dunia Indonesia, Indonesia Jepang, Indonesia Belanda, atau yang lainnya, kenapa rata-rata penulisnya itu dari orang luar, bukan dari Indonesia sendiri? Nah, itu tadi sih menurut aku kembali ke pendidikan awalnya. Karena kita tahu sendiri kan ketika Indonesia dijajah kan masih kayak Belanda itu yang nyiapin pendidikan di Indonesia sendiri gitu loh. Dan di sisi lain juga kayak kita ngelihatnya masih kurangnya peminat kayak berusaha untuk menceritakan ke generasi selanjutnya gitu. Masih memikirkan kayak jangka pendeknya, tapi juga ke jangka panjang tuh masih belum gitu aja sih. Berarti lebih dari ke kualitasnya. Ya, kualitas SDM ya. Pendidikan tuh masih kurang lah di Indonesia.
Oke, lu sekarang jalan ke semester berapa nih? Jalan ke semester 5. Sekarang kan aku semester 4 nih. Oke. Kegiatan apa aja yang udah lu terapin selama masa pendidikan? Di masa Sorry, pendidikan, mulai dari pertama kali lu ikut organisasi atau pengembangan diri lu dari kapan? aku ngikut pertama kali organisasi itu waktu kelas 4 SD, sekolah Wah, dasar. oke, itu apa? Pramuka. Jadi itu awalnya tuh ada Hmm. temanku, aku Hmm. masih ingat banget namanya itu Tio. Hmm. Tio itu kayak ikut pramuka gitu. Oh, Terus oke. kayak aku datang Ah. ke sekolah gitu kayak asik banget nih kayak ikut ngadain Hmm. kegiatan-kegiatan gini. Ya akhirnya kayak aku bilang sama temanku ini Hmm. kayak, aku boleh join nggak? Nah Hmm. dari itu kayak ya udah join aja. Besoknya aku datang datang kayak sebagai orang yang bener-bener culun gitu kayak Hmm. ini apa sih kayak ya udah sekedar bermain-main. Akhirnya dengan situ pembinanya tuh ngeliat kayak potensi yang aku punya gitu loh. Hmm. Kayak akhirnya aku diajak belajar segala macam bagaimana untungnya waktu itu waktu SD kayak Hmm. kita tuh bukan hanya belajar Hmm. tapi juga sambil bermain gitu loh. Iya. Jadi itu benar-benar kayak kekompakan terus juga cara bersosialisasi sama teman-teman juga kayak terasa banget lah gitu. Kekompakan itu penting banget sih. Pernah ini nggak ngerasain kayak nyesel nggak ikut pramuka pas pertama, apalagi itu kan pertama kali Hmm. kelas 4 SD, apalagi kan tanggung jawab pramuka kan ya cukup besar lah, Hmm. dari segi kekompakan, kebersamaan, teamworknya harus kuat segala macam. Ada pernah ngerasain penyesalan nggak? Aku nggak pernah menyesalkan dari Oh, ya. kegiatan-kegiatan apa yang gue Hmm. ikutin karena gimana pun juga setiap pengalaman itu punya pelajarannya sendiri gitu. Oke. Waktu aku SD juga bener-bener kayak aku ngeliat organisasi pertama yang aku ikutin juga kayak itu yang ngebuat aku bisa menjadi sekarang gitu loh. Hmm. Bisa bener-bener kayak berpikir lebih terbuka gitu, Hmm. setiap pandangan orang lain gimana kayak ada kita punya anggota, gimana mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing, Hmm. ya kita juga bagaimana menghargai dan Oke. juga bagaimana mengelola agar pandangan ini bisa menjadikan suatu jawaban yang Hmm. bisa itulah bermanfaat bagi banyak orang gitu. Pernah ngeliat nggak yang pas PBB tuh ada yang gini-gini? Wah, parah, Ada. banyak banget. Oh, banyak ternyata. Banyak. Ada yang tegas, Ah. tiba-tiba suruh teriak, salut, kepada. Kayak itu gitu pokoknya aneh-aneh dah. Ada yang lenje juga gini. Ada cowok tuh. Ada. Cowok. Ada. Itu maksudnya pasti kan butuh filtrasi kan? Apa butuh difilter kan ke beberapa tahap sebelum bener-bener lo jadi tim inti yang Ya. bener-bener ngibarin bendera lah. Itu lo ngelewatin berapa tahapan tuh? Pertama kita masuk tahap seleksi ya. Pertama tahap seleksi itu kita bener-bener ada sekitar 300 orang dari sekabupaten. Kabupaten mana tuh? Dari aku kebetulan dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu aku masuk kabupaten dulu. Masuk kabupaten ada 300 orang SMA Sumbawa gitu lah. Kalau Sumbawa, ya udah kita diseleksi yang diambil cuman sekitar 50-an orang. 50 orang. 50-an Okay. 1/6. Akhirnya kita diseleksi, pertama tinggi badan. Minimal berapa tuh? Minimal itu untuk ceweknya sendiri seingatku 160. 160, oke. Untuk cowok? Untuk cowoknya sendiri itu 170. 170 itu minimalnya. Oke. Udah akhirnya kayak tinggi, jadi kita dikasih benang, kita masuk. Wah ini kayak kena nih benangnya. Oh berarti bisa lolos. Gitu. Ini dengan kayak terus juga ada tes fisik segala macam, push up, lari 7 kali kayak bener-bener daftar inilah. TNI Polri gitu lah. kan, abdi negara gitu lah. Akhirnya udah lolos dan lancar semua kan. Lolos terus juga kayak sudah kita masuk ke dalam asrama gitu. Masuk dalam asrama ya kita dididik lagi. Bener-bener tuh makan harus cepat, terus mandi harus cepat segala macam. Bagaimana kita kayak ngatur waktu, bener-bener disiplin gitulah. Apalagi kekompakan tuh bener-bener diatur lah di situ, bener pas banget gitu loh. Ya dan ketika aku dipilih jadi kesempatan menjadi tim inti tuh ya kita diseleksi lagi dari yang terbaik untuk terbaik. Pokoknya dari yang terbaik ke terbaik gitu. Oh, ke terbaik sama dong. Pokoknya dari yang terbaik ke terbaik yang paling bagus gitu. Oh, berarti ada konotasinya yang paling bagus. Yang paling bagus. Bukan yang terbaik kan sama kan itunya kan? Iya, maksudnya gitu. Oke, kita beralih, lu kan sekarang udah 5 semester, kurang lebih OTW 5 ya? OTW 5. Masih ya 4 semester lah segala macam. Organisasi apa aja yang udah pernah lo ikutin? Di kuliah? Internal lu deh. Di kampus ya kan? Di kampus internal sendiri, aku ikut UKM basketball.
Oke. Basketball terus juga sama e-sport. E-sport? Apa tuh e-sportnya? PUBG Mobile. Emang masih aktif? Masih dong, Wak. Kok nggak pernah ada suara? Ya, gimana ya? Ya itulah. Itu makanya aku pengen nyuarain lagi buat anak-anak e-sport ini. Kayak, ya walaupun jujur ya, aku nggak jago-jago amat lah untuk bermain game ini. Cuman aku bener-bener kayak ngikutin cara bagaimana kita nge-analisis. Belakangan ini tuh lagi banyak soal perbedaan suara antara orang yang ikut organisasi sama orang yang nggak ikut organisasi. Nah, katanya tuh banyak cerita kenapa orang pada nggak ikut organisasi itu salah satunya karena ya benefit yang tercantum di dalam poster atau segala macam tuh nggak sesuai dengan apa yang semestinya lah. Pandangan lu gimana itu? Yang pertama sih kita lihat keadaannya dulu ya. Oke. Yang dimana keadaan Indonesia sekarang kayak lagi kapitalisme banget nih. Kayak gimana-mana itu pandangannya kita harus kaya gitu. Harus punya jabatan yang tinggi di dalamnya terus juga. Di sisi lain juga anak-anak sekarang tuh manja-manja untuk mencari pekerjaan. Dan ini bakal ada kaitannya sama nanti di organisasi itu sendiri gitu. Nah, dan itu juga pada akhirnya kayak aku pengennya di sini pandangan seperti orang-orang yang seperti itu menurut aku sah-sah aja, nggak ada yang salah. Karena pada dasarnya setiap orang punya pandangannya masing-masing dan kita harus bisa menghargai itu. Dan setiap apa yang lo lakuin, ya lo harus punya siap menerima konsekuensinya gitu. Nah, dan menurut aku ya sah-sah aja sih dari organisasinya. Modal. Ketika orang nih, kan biasanya kan orang kan apalagi semester awal ya, semester 1 kan biasanya pada semangat-semangatnya kan. Cuman lama-kelamaan tuh orang mulai ngerasain kayak capek. Apalagi kan ketika kita ngikutin suatu organisasi kan lebih menuntut ke arah organisasinya kan, nggak secara akademiknya. Malah justru yang ada malah akademinya molor macam karena kepentingan organisasi. Nah, pandangan lu sendiri gimana ketika orang pengen daftar cuman tiba-tiba ngerasa males nih, tiba-tiba lepas akademiknya molor, malah yang lebih utamainnya malah organisasinya. Menurut aku lebih karena aku udah punya pengalaman yang sebelumnya gitu, ya menurut aku lebih ke pandangan dirinya dulu, tujuannya. Yang di dalam organisasi aku punya 4 prinsip, yang dimana modal 4 prinsip tentang 4 prinsip adaptif gitulah dalam organisasi. Yang pertama itu bagaimana kita nanti di dalam organisasi itu mengendalikan emosi. Kayak nantinya misalkan kita bekerja sama dengan seseorang, ya kita harus bagaimana cara kita mengobrol, bagaimana kita kayak mengatur berbicara kita atau menghormati orang tersebut. Dan juga yang kedua itu adil tuh dalam artian kita benar-benar bisa kayak ya udah tadi seperti yang pertama kayak saling menghormati, juga benar-benar jujur dalam segala hal di dalam kegiatan gitu loh. Itu penting banget menurut aku. Dan yang ketiga ada karakter. Karakter itu berkaitan dengan diri kita sendiri, yang pada akhirnya kayak kita punya tujuan organisasi itu untuk apa. Jujur aku lebih suka sama orang organisasi itu yang bener-bener yang pengen mau belajar dari nol. Bukan sama orang yang sudah punya pengalaman. Karena menurut aku dalam artian orang yang punya pengalaman dan sudah punya dalam dirinya tuh udah ngerasa dirinya udah pinter, tapi ketika masuk organisasi itu malah menurun. Itu sering banget tuh kayak gitu tuh. Itu kan yang lainnya bakal kehambat kan di dalam organisasi itu. Nah, yang terakhir itu transparan. Apa tuh? Transparan itu dalam artian kita tuh bekerjanya tuh benar-benar harus kreatif dan juga harus melaporkan dari setiap apa yang kita punya gitu loh. Jadi progres itu kita harus punya progres dalam tujuan kita gitu. Kalau nggak ada progres ya ngapain? Itu tadi kembali ke niatan dan tujuan, itu penting. Gue pengen daftar nih ke organisasi ini, benefitnya tercatat tuh. Networking, pengalaman, teamwork, leadership, segala macam lah. Cuman ketika gue daftar, belum lama dari ketika gue dinyatakan lulus, berjalan tuh selama 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu dapat beberapa. Cuman ada beberapa benefit yang gue dapetin. Yang ada gue dapetin malah drama nih. Aduh. Drama di dalam internal suatu organisasi. Lu sering nggak sih nemuin drama-drama yang nggak penting Sering banget. Jujur ya, apalagi waktu masuk kuliah. Bener-bener kayak baru semester 1, ikut satu event. Gue ngelakuin satu kesalahan, dan sebenarnya itu menurut aku kayak kesalahan itu inisiatif baik gitu. Inisiatif baik, tapi seakan-akan sama seniornya ini dianggap kayak lu cari muka di situ.
Padahal kan kayak hal kayak gitu tuh nggak perlu nggak perlu dibesar-besarin, dan itu sampai sekarang, sampai aku semester 4 itu masih senior ini kayak nggak suka sama aku gitu. Itu ada yang kayak gitu. Itu kadang kayak jujur kayak drama-drama kayak gitu sering menurut aku bakal menghambat gitu loh. Di sisi lain juga kayak ya yang tadi aku sebutkan, kayak sebenarnya hal-hal kecil itu hal-hal masalah-masalah kecil itu bisa diselesaikan lebih inilah, cara yang lebih kekeluargaan segala macam gitu kan. Dan juga di sisi lain kembali lagi kepala-kepala divisinya ini harus bisa tetap merangkul semuanya, terutama ketua dan wakil ketua itu harus bisa merangkul semua anggotanya, harus peka lah dalam artian gitu. Ketika ada permasalahan di internalnya, ada drama-drama kayak gitu, ya jangan seakan-akan itu berfokus sama satu orang, karena misalkan ini orang kerjanya bagus gitu, walaupun satu orang ini kayak kerjanya kurang bagus gitu. Nah, kita juga harus pahami ini orang kerjanya kenapa nggak bisa berkembang segala macam. Jadinya kita tuh kayak bisa apa ya, dalam artian punya nilainya sendiri lah. Setiap anggota-anggotanya ini, dan kalian juga udah pada tahu kan kalau misalkan ketika kita oprek segala macam, ya kita kan bisa ngelihat kan sisi-sisinya mereka, dan artian mereka pengen belajar di sini. Itu sih. Kalau di dunia organisasi kan biasanya ada namanya starting money. Starting money kan ya oke, starting money misalkan 100.000. Mungkin bagi sebagian orang 100.000 tuh gampang lah segala macam. Nah, cuma kan kita kan terkadang nggak ngelihat starting money itu, nggak ngelihat dari kondisi ekonominya dia. Nah, kalau dari lu sendiri gimana? Nah, ini juga sering ya jadi masalah-masalah dalam organisasi itu sendiri. Menurut aku lebih ke kita masuk ke dalam organisasi itu ada yang namanya volunteer dan juga ada yang yang di paid gitu, kita dibayar gitu. Menurut aku kalian nyarinya yang volunteer aja. Kalaupun nanti misalkan kalian disuruh untuk memaksakan untuk membeli merch ya menurut aku kayak wajar-wajar aja gitu. Dan kalian juga masuk organisasi kan pastinya punya pandangan lah dengan cara untuk mengetahui organisasi itu secara di luarnya gitu, ya kalian bisa nanyain dulu nih cutting yang sekiranya punya pengalaman di organisasi itu. Jadi kayak gimana pandangannya, apakah nanti kita masuk organisasi ini kita ngeluarin duit segini seberapa gitu loh. Mungkin banyak atau mungkin dikit segala macam, dan kita juga lihat ekonomi keluarga kita kayak gimana gitu loh. Di belakangnya apakah kita sanggup buat bisa ngebayar itu. Ya kalau nggak sanggup ya udah cari yang lebih simple aja lah, nggak memberatkan diri kita. Dan di sisi lain juga ya menurut aku ketika kita sudah masuk organisasi ya itu sudah tanggung jawab kalian gitu. Udah, dan itu juga menurut aku maksudnya udah tahu lah dalam artian kayak gitu ketika kalian udah join gitu loh. Itu berkaitan dengan finansial sama diri sendiri aja sih. Gue nggak tahu ya lu pernah ngerasain hal ini atau enggak. Mungkin kalau ya gue juga beberapa nggak punya teman soal ini sih, karena gue yang biasa lihat tuh kayak cuma di sosial media. Nah, orang-orang yang baru datang atau baru daftar organisasi itu kan biasanya suruh jualan, jual risol, jual apa. Lu pernah ngerasain hal itu nggak sih? Untungnya sampai saat ini nggak pernah. Cuman yang gue pengen tanya tuh, kenapa jualnya risol? Lu punya temen gak sih yang pernah ada di posisi jualan risol itu? Atau enggak, lu punya temen yang nyuruh orang yang baru join tuh suruh jualan? Lebih ke ini sih, keuangan di dalam organisasinya tuh nggak teratur. Cuman kenapa harus jual risol? Ya karena itu seakan-akan kita tuh belajar juga namanya wirausaha. Katanya sih gitu ya. Tapi menurut aku kayak dalam artian gitu, ya apalagi dalam organisasi kampus ya kan itu ada dananya tuh kan dari kampus. Ketika kampus itu didirikan ya udah kampus itu siap mendanai, dan uang itu pun dari mahasiswa juga kan. Ya itu lebih ke kurang bisa manage-nya dari pimpinan organisasinya gitu sih. Menurut aku kayak udah nggak relevan juga kan, apalagi kayak sampai ada yang ngupload Twibbon juga, itu kan itu kan kayak ganggu banget akun pribadi gitu. Iya sih, itu sebenarnya jatuhnya lebih ke marketing nggak sih, supaya organisasi kita tuh dikenal sama orang-orang juga. Bener, padahal kan kita bisa sekarang apalagi dunia sosial media itu banyak loh, ada kayak ads juga, kita bisa bayar pengiklanan di Instagram, sosial media tuh banyak loh. Oke, yang gue bingung itu sampai ada yang pertama Twibbon, terus udah dari Twibbon tuh kan biasanya kan orang-orangnya kayak misalkan lu sekali instastory bayar 20.000 atau enggak upload feeds
40.000 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, yang bakal nyebarin tuh bakal semua anggota kita. Itu kan sering kan, itu kan salah satu bisa cara dapetin duit kan ya. Maksudnya kalau dari Risol oke, lu bilang tadi melatih berwirausaha. Cuman ya hitungannya kan kalau misalkan kita bikin Risol, per Risol jualnya goceng, ya untungnya ya lumayan sih ya 2.000 ya. Cuman ya oke. Tadi kan kita udah ngomongin soal yang bagus-bagusnya sih. Nah, gue mau nanya soal permasalahan apa aja sih yang selalu terjadi di dalam organisasi itu? Atau lu punya cerita dari permasalahan dalam organisasi sendiri sih kayak yang sering tuh kita tuh nggak dihargai. Itu rahasia umum lah dalam artian di dalam anggota-anggota kita sebagai staff gitu, kita kadang ngerasa nggak dihargai. Terus juga kita tuh masuk organisasi sudah nggak dibayar. Terus juga tapi kayak ketika ada permasalahan kecil tuh dibesar-besarin, kayak seakan-akan tuh ganggu banget nih ini anak satu nih, kayak udah sekarang seakan-akan kita diintimidasi buat kayak lu salah gitu loh. Dan di sisi lain juga kadang kayak kurangnya profesionalitas dari senior itu. Kayak ketika ada anggotanya yang melakukan kesalahan, bukannya kayak dicari solusinya, terus juga gimana agar tidak menyinggung perasaan dari anak itu buat tidak memutus dari pekerjaannya gitu loh. Jadi seakan-akan semangatnya itu terpadamkan gitu akhirnya gitu kan. Menurutku cara pemimpin itu ya harus bisa lebih paham dengan setiap anggotanya juga. Kayak misalkan ada permasalahan, walaupun mereka itu kerjaannya sekecil apapun, tapi juga harus benar-benar diapresiasinya, ya diapresiasi lah dalam artian gitulah. Walaupun itu sekecil apapun, yang nantinya ya kita sekecil-kecil apapun ya nantinya lama-lama jadi bukit. Gue gak kepikiran lu tadi mau ngomong kecil-kecil jadi bukit anjir. Bener kan? Iya sih, tapi benar. Oke. Last question. Apa pesan buat yang nonton ketika lo pengen daftar ke organisasi daripada kejebur nih? Lo punya saran apa? Apa maksudnya? Saran buat teman-teman orang baru nih yang mau ikut organisasi, entah itu organisasi SMP, SMA, ataupun kuliah. Apa sarannya? Dari saran aku sendiri sih, dari pandangan dari semua pengalaman yang aku punya, menurut aku organisasi sekarang gimana pun juga tetap worth it. Kenapa aku bilang gitu? Terus yang pertama, kita tuh banyak belajar lah di dalam organisasi itu. Yang pertama, kita tuh bisa survive. Untuk ketika nantinya ke depannya dalam jangka panjang kita tuh bisa survive dalam kehidupan, misalkan lagi nggak punya duit gitu kan, kita bisa kayak ngandelin dalam artian kita punya koneksi segala macam, kita bisa bekerja di orang-orang yang kita punya relasi itu, akhirnya kita bisa dapat kerjaan di situ lah. Di sisi lain juga kita bisa mendapatkan etika. Bagaimana kita beretika sesama orang yang lebih tua segala macam. Terus juga bagaimana kita bekerja sama secara profesional segala macam. Nah, itu kan berkaitan manner juga kan. Nah, dan juga kita jangan lupa juga setiap orang di dalam organisasi itu punya tujuan. Itu penting banget. Tujuan itu penting. Setuju. Karena yang pertama itu adalah namanya life planning. Gimana tuh kita bisa mengeksplor dari organisasi. Ketika kalian teman-teman awalnya masuk organisasi nggak punya pengalaman nih, tapi kalian pengen masuk organisasi dalam artian kalian pengen belajar. Ya udah kalian explore aja tuh. Kayak cari organisasi yang sekiranya berkaitan tuh. Dalam artian 6 bulan kalian bisa terjun ke situ, akhirnya setelah itu selesai jabatan, akhirnya kalian keluar. Cari organisasi yang benar-benar kalian bisa dapetin benefitnya gitu loh. Di sisi lain juga kalian ada namanya organisasi yang berkaitan dengan health, olahraga. Health talk. Tentang itu kesehatan juga itu berkaitan kayak kegiatan olahraga dan segala macam. Dan juga ada relationship. Relationship itu kayak hubungan di dalam ya udah kampus aja gitu loh. Walaupun kalian nggak ikut organisasi, menurut aku nggak ada yang salah untuk pilihan ini. Karena walaupun kalian menjadi kupu-kupu di dalam kampus itu sendiri, kalian bisa nyoba nyari teman yang benar-benar berkualitas di situ. Karena pada dasarnya terkadang di dalam organisasi itu permasalahannya juga banyak yang seakan-akan membuat pencitraannya itu baik. Padahal itu menurut aku kayak kadang membuat kita tuh menjadi palsu gitu loh. Kan ada tuh kayak itu lagi banyak banget kan. Nah, dan di sisi lain juga kalian bisa ikut organisasi yang berkaitan tentang kayak
hobi. Hobi itu kayak misalkan kayak kalian ikut games, kayak tadi aku bilang organisasi games, dan juga olahraga, basket gitu kan. Itu tuh bisa ngembangin. Nah, saranku juga di sisi lain kayak apalagi kalian teman-teman yang masuk dunia pendidikan yang punya batas tertentu, apalagi di kuliah tuh paling kayak kita kuliah 4 tahun kan, 4 tahun kan, 4 tahun. Ada itu, yang 5 tahun. Ya itu ya karena emang malas belajar. Bukan malas belajar, pengen memperdalam ilmu. Iya, memperdalam ilmu bukan kayak gitu, Pak. Itu kan kayak dalam artian dalam 4 tahun itu ketika kalian kuliah, ini kesempatan emas loh. Ini waktunya ketika kalian udah keluar dari kuliah, kalian kerja, nantinya gimana pun juga harus punya bekal lah. Gimana pun juga punya bekal itu penting. Itu mulai dari soft skill dan hard skill tuh harus benar-benar tekuni lah di 4 tahun yang persiapan ini ketika nantinya bekerja gitu. Oke. Lo tadi sempat nyinggung leadership. Leadership yang baik itu seperti apa? Leadership yang baik itu dalam artian kita tuh cara berpemimpinan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri agar bisa tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan juga bagaimana kita tetap profesionalitas walaupun keadaan kita lagi down segala macam. Agar nantinya itu berkaitan tentang ketika lingkup organisasi itu sendiri, dampaknya itu sendiri dalam organisasi. Itu sih. Oke. Satu kata untuk orang yang kupu-kupu. Satu kata. Satu kata ya? Satu kata udah satu kata dijebarin. Kupu-kupu. Niat. Niat? Kenapa niat? Ya pada akhirnya kalian setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing kan, punya pandangan sendiri. Ketika kalian mempunyai niat, ketika dalam berkuliah, niatnya pengen benar-benar memperdalam ilmu dari pelajaran itu sendiri, ya udah tekunin. Kalaupun nantinya kalian nggak ikut organisasi segala macam, ya itu bakal jadi ada setiap tanggung jawab atau resiko yang bakal kalian hadapi gitu. Dan apakah aku bilang orang yang masuk organisasi itu kayak bakal bagus-bagus sukses aja? Enggak juga kan. Karena kadang kayak keteteran ilmunya segala macam kan, itu gimana pun juga niat kita pada akhirnya kita kuliah pengen dapat ilmu kan. Apalagi orang tua kita sudah ngebiayain segala macam, menurut aku niat itu penting. Oke, Tat. Thank you buat sharing-sharingnya soal pengembangan diri, soal dunia organisasi segala macam. Gue mulai dapat beberapa insight yang baru, mulai dari lu tadi, Mas Kibra segala macam. Oke, Sat. Thank you. Yuk, thank you Harel. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.